menyampaikan firman Tuhan tentang Mazmur 18 ayat 30 ya. Kita tadi sudah baca juga, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saya berharap saudara, firman Tuhan ini bukan hanya jadi tema bulanan kita aja, tapi biar ini jadi pegangan kita sepanjang pengikutan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan, kalau misalkan kita dapat tema, saya selalu katakan saudara di tempat ini juga di tempat-tempat lain bahwa AOC ini kan selalu dapat tema baru ya. Bukan berarti yang lama dilupakan saudara ya. Ya bukan berarti tema bulan lalu kita lupakan, kita masuk bulan yang baru, kita belajar tema yang baru. Nanti masuk bulan depan melompati temboknya kita lupakan juga gitu. Bukan seperti itu ya, tapi biar semua ini mendasari setiap langkah-langkah kita di dalam Tuhan ya. Jadi kita mau belajar sama-sama tentang melompati tembok. Ya, tadi Lala juga sudah jelaskan bagaimana bulan ini kita percaya dalam anugerahnya kita bisa melompati setiap tembok kemustahilan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, di sini dikatakan karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil ketika kita jalani semua bersama dengan Allah. Ini kesimpulan dari Daud. Ya, tadi Lala juga sudah ceritakan bagaimana proses kehidupan Daud. Dia alami semua yang tidak mudah, tapi kesimpulannya ujungnya dia katakan di firman ini, setelah melewati semuanya, dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Engkau aku bisa melompati tembok. Ya, artinya kalau kita jalan dengan Tuhan, apapun yang mustahil menjadi tidak mustahil bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau ambil sisi lainnya saudara. Tadi kan Lala sudah jelaskan semuanya tentang terobosan, tentang kemenangan ya. Tapi seringkali yang terjadi, kita ini dipaksa Tuhan, bukan dipaksa Tuhan ya. Kita ini diharuskan sama Tuhan, diajak sama Tuhan untuk bertahan dalam penantian kita. Ya, kita lihat kehidupan Daud juga, beliau bukan diurapi jadi raja langsung jadi raja, betul? Di Alkitab di firman Tuhan ketika dia diurapi jadi raja, akhirnya dia kembali ke padang rumput menggembalakan kambing domba. Sampai tiba waktunya baru dia jadi raja. Begitu juga yang terjadi dengan kehidupan kita sebenarnya. Seberapa sering firman Tuhan datang dalam hidup kita, seberapa sering janji Tuhan datang dalam hidup kita, tapi tidak langsung Tuhan genapi. Jawabannya mungkin bukan sering banget, betul? Ya, mungkin setiap kali kita terima janji Tuhan, sering kita harus menunggu, betul? Makanya hari ini tadi Lala sudah jelaskan tentang terobosan melompati tembok. Saya mau kita semua mengerti tentang bertahan dalam setiap penantian kita dengan Tuhan. Ya, kita membuka sama-sama Yohanes 11. Poin pertama saya adalah waktu menanti terobosan adalah waktu yang tidak pernah mudah. Ya. Jadi hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita, ayo bertahan dalam setiap penantian kita dengan Tuhan. Ya, Yohanes 11. Boleh dibuka Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya. Semua bawa Alkitab, di handphone masing-masing juga boleh dibuka. Ya. Di situ ada perikopnya yang berkata Lazarus dibangkitkan. Ada yang tahu cerita ini? Semua tahu, semua baca Alkitab kan? Ya, tentang Lazarus dibangkitkan ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan ya, Bapak Ibu semua bisa baca di handphone saudara. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi di sini saudara, latar belakang ceritanya adalah Lazarus saat itu belum mati. Kita tahu ceritanya nanti Lazarus akan mati. Tapi saat itu Lazarus belum mati. Dan Yesus punya kedekatan dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Yesus mengasihi, Tuhan dia yang engkau kasih sakit. Artinya apa? Dia punya kedekatan. Dia punya hubungan dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Dan memang tercatat di Alkitab,
Yesus ini sering numpang, sering nginep di rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus ketika mereka singgah di Betania. Ya. Ayat keempat dikatakan apa? Jawab Yesus apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan apa? Menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, ini jawab Yesus. Tolong digarisbawahi. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Ya, jadi ayat 4 tadi adalah sebenarnya Tuhan sudah tahu ujungnya akan seperti apa. Ini tuh seperti Maria dan Marta saat itu mendapatkan janji bahwa Lazarus ujung-ujungnya adalah akan menyatakan kemuliaan Allah. Tapi seringkali kalau kita diberikan firman seperti itu, kita nggak tahu prosesnya akan seperti apa, betul? Tapi Tuhan selalu katakan ujungnya akan menyatakan kemuliaan Allah. Ya, ayat 4 ini saudara boleh ganti ya. Di sini kan dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saudara boleh ganti dengan apapun. Masalah itu tidak akan membawa kematian. Hutang itu tidak akan membawa kematian. Perpecahan rumah tanggamu tidak akan membawa kematian. Saudara boleh ganti kata-kata di situ. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh masalah itu anak Allah akan dimuliakan. Itu janji Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Maria dan Marta saat itu. Ketika Yesus dengar kabar itu, dia katakan apa? Anak Allah akan dimuliakan lewat masalah itu. Itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ya, ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ini yang sering terjadi saudara. Dikatakan apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa Yesus menunda-nunda keberangkatannya? Dan seringkali menunda untuk apa ya? Untuk menjawab mungkin setiap doa-doa kita. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Mungkin yang kemarin di Boyolali udah tahu jawabannya ya. Tolong jangan dibocorkan. Kenapa? Aneh gak sih? Harusnya tuh, saya membayangkan ya saudara ya, saat itu Lazarus sedang sakit. Harusnya kalau saat itu Yesus bergegas, Lazarus itu akan tetap hidup, betul? Lazarus akan dengan sangat mudah disembuhkan dan gak usah masuk dalam kematian, betul? Tapi kenapa Yesus menunda 2 hari? Sebenarnya jawaban Tuhan dalam setiap doa kita juga seringkali ditunda sama Yesus. Kenapa? Karena mungkin itu belum waktu yang terbaik untuk kita dapatkan setiap jawaban doa kita. Jawaban doa itu cuma 3 saudara. Yang pertama adalah ya, saat ini juga engkau akan mendapatkannya. Yang kedua adalah tidak, artinya apa? Kalau engkau diberikan engkau akan celaka. Yang ketiga apa? Nanti. Dan seringkali yang terjadi adalah nanti. Nanti apa? Waktu yang terbaik datang baru engkau akan mendapatkannya. Artinya apa saudara? Percaya bahwa semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita akan terjadi di waktu yang terbaik. Amin. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat saudara. Di sini dikatakan Yesus terlihatnya terlalu lambat. Kenapa dia tunda 2 hari dulu baru berangkat? Tapi sebenarnya kita lihat bawahnya saudara, semuanya bekerja sesuai dengan kemauan Tuhan. Dia Tuhan yang tahu sampai ujungnya akan seperti apa, amin. Tapi dia seringkali tunda saudara. Dia seringkali melihat bagaimana kita bisa mengandalkan dia. Saudara pernah punya satu masalah, punya satu yang mungkin sangat susah buat cari jawabannya sampai hampir ujungnya baru Tuhan jawab, pernah? Sering saudara, pasti. Kenapa? Karena dengan sampai ujungnya kita itu tidak bisa mengandalkan yang lain selain Tuhan. Tuhan mau yang seperti itu saudara. Tuhan mau engkau sampai di ujung dulu. Ya seringkali Pak Daniel selalu berkata sampai di ujung titik penghabisan baru Tuhan jawab. Kenapa? Karena engkau tidak lagi mengandalkan yang lain. Tuhan mau engkau bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Pas butuh, pas ada saudara. Ya, sampai ujung banget baru Tuhan jawab. Hari ini poin pertama saya, kalau Maria dan Marta saat itu Tuhan buat menunggu selama 2 hari, itu yang juga sering kali terjadi dalam hidup kita. Masa menanti adalah masa yang paling gak enak saudara. Ya, sering kali kita merasa bahwa Tuhan akan jawab gak ya? Kok kayaknya saya gak melihat ada
satu titik cerah sedikit pun gitu. Kok kayaknya saya nggak melihat jalan yang benar-benar terbuka di depan saya. Tapi ingat satu hal, Tuhan sudah janjikan semuanya di awal. Tadi dikatakan apa ayat 4? Oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya apa? Tuhan tetap beri jawaban. Meskipun nggak tahu ujungnya kapan. Hari ini belajar satu hal. Ayo tekun dalam penantianmu akan terobosan, akan kemenangan, akan setiap jawaban doa. Karena ujungnya Tuhan pasti tahu yang terbaik. Amin. Mari bertahan dalam setiap penantianmu. Tuhan pasti berikan terobosan, Tuhan pasti berikan kemenangan. Ya, jadi kalau hari ini, saya nggak tahu seberapa di antara saudara sedang menantikan janji Tuhan. Mari tetap tekun berdoa. Mari tetap pegang setiap janji dan firman-Nya. Tuhan katakan dalam firman Tuhan dikatakan apa? Setiap perkataan yang sudah keluar dari mulutku tidak akan ada yang pernah kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Tidak akan pernah dibatalkan oleh apapun juga. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan tepati. Amin. Tapi seringkali kita ini bikin janji sendiri, saudara. Ya, makanya ayo. Saya berharap tidak ada di antara kita yang gugur di tengah jalan dalam penantian kita. Amin. Kita tahu ujungnya akan sangat indah bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa bertahan. Ya, saya berdoa saudara biar ini firman Tuhan ini benar-benar jadi rema dalam kehidupanmu. Ketika engkau merasa bahwa Tuhan kok nggak jawab-jawab ya, kau akan lihat firman ini. Makanya kenapa ayo buka Alkitab saudara. Lihat lagi ayat firman-Nya. Saudara boleh highlights mungkin di aplikasimu, saudara boleh ambil catatan. Supaya apa ketika engkau membutuhkannya biar Roh Kudus sendiri yang mengingatkan. Dan memberikan setiap engkau kekuatan, amin. Yang pertama, ayo bertahan dalam setiap penantian. Jangan menyerah, jangan berhenti karena apa? Ujungnya Tuhan sudah sediakan semuanya. Ya, yang kedua, tadi jawaban Tuhan akan doa kita, ya tidak, nanti waktu yang terbaik. Ya. Pilihannya cuma dua saudara, kita menyerah dan berhenti di tengah jalan atau kita mau andalkan Tuhan kita. Ya, seringkali kita ini dipaksa sampai ke ujung, tidak ada lagi jawaban lain selain kita bisa andalkan Tuhan kita. Ya, mari tetap bertahan. Yang kedua, ayat 32. Kita loncat ke ayat 32. Singkat cerita saudara ayat 32, ya Yohanes 11 ayat 32. Dari ayat 6 sampai ayat 32 itu akhirnya Yesus berangkat. Setelah 2 hari dia tunda, Yesus berangkat akhirnya. Dan perjalanan ke Betania membutuhkan waktu saudara. Akhirnya dia sampai di Betania bertemu dengan Marta dan Marta berkata bahwa Lazarus sudah meninggal. Sudah dikuburkan selama 4 hari lamanya. Ya, dan di saat itu Yesus melihat semuanya terjadi. Marta berduka, Maria menangis. Ayat 32 dikatakan seperti dia akhirnya bertemu dengan Maria. Dan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Ayat 33 ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, dikatakan apa? Maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ya, saya sedikit merasa bahwa terjemahan bahasa Indonesia ini agak aneh saudara ya. Masa masgullah hatinya, ia sangat terharu atas apa gitu ya. Sebenarnya yang terjadi saudara kalau saudara baca di bahasa Inggris dikatakan, his heart is troubled. Ya, troubled itu artinya ada satu yang tidak menentu yang dia rasakan. Dia merasakan bahasa Indonesia mungkin gundah gulana, saudara, galau, ya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Makanya dikatakan maka masgullah hatinya. Masgullah itu artinya sesuatu yang mengganjal di hati, ya. Dan ayat 35 saudara ini ayat yang cukup pendek, tapi saya percaya biar artinya engkau pegang seumur hidupmu saudara. Dikatakan seperti ini, maka menangislah siapa? Yesus. Saudara, saya sudah sampaikan ini juga di doa pagi ya. Ada yang membaca di grup doa pagi bangsa mungkin ada ya. Ketika saya renungkan firman ini saudara ada satu firman yang menurut saya tiba-tiba merema dalam hidup saya. Dikatakan seperti ini, maka menangislah Yesus. Saudara pernah renungkan kenapa Yesus menangis? Pernah berpikir gak kenapa saat itu Yesus menangis? Kalau saudara baca nanti di ayat 36, ayat 37, semua orang Yahudi
melihat Yesus itu menangis karena ternyata benar-benar Yesus itu mengasihi Lazarus. Padahal sebenarnya Yesus menangis bukan karena itu. Ya, Yesus menangis bukan karena Lazarus mati, saudara. Kenapa? Karena dia tahu ujungnya Lazarus akan dibangkitkan. Tapi kenapa Yesus menangis? Pernah saudara renungkan? Nanti pulang dari sini meskipun sudah tahu jawabannya saudara, ya habis ini saya kasih tahu jawabannya. Tapi saudara renungkan lagi di rumah masing-masing, mengapa Yesus menangis? Coba jadikan itu pertanyaan supaya engkau bisa merenungkan firman Tuhan. Mengapa Yesus menangis? Padahal sebenarnya saudara ya, orang Yahudi itu seperti kita kebanyakan menganggap Yesus menangis karena sedih Lazarus yang dikasihi mati. Tetapi sebenarnya dia tahu Lazarus tidak akan mati. Betul? Dia tahu ujungnya akan seperti apa. Di ayat 4 tadi sudah dikatakan penyakit ini akan bawa kemuliaan bagi anak Allah. Artinya dia sudah tahu ujungnya seperti apa. Dia tahu Lazarus bisa dibangkitkan. Dia tahu ujungnya akan seperti apa. Yang kedua, pertanyaan terbesar, mengapa Yesus menangis? Jawabannya adalah seperti ini saudara, dia merasakan apa yang saat itu Maria dan Marta rasakan. Itu yang terpenting saudara. Dia bukan menangis karena dia tahu Lazarus mati, meskipun memang dia mengasihi Lazarus. Tapi dia di sini jelas-jelas dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Artinya apa? Alasannya kenapa? Karena dia lihat Maria menangis. Dia menangis bukan karena Lazarus mati, karena dia tahu ujungnya akan seperti apa. Dia menangis karena dia merasakan apa yang Maria rasakan. Dia menangis karena apa? Dia merasakan duka ketika dia bertemu dengan Marta. Tujuannya apa saudara buat hidup kita? Tuhan mengerti semua yang kau rasakan. Tuhan mengerti semua yang kau sedang lalui. Tuhan mengerti apa yang menjadi jeritan hatimu yang terdalam tanpa perlu kau utarakan saudara. Saya berdoa, ini firman Tuhan yang menurut saya sangat-sangat powerful. Kenapa? Saya punya masa penantian saudara. Saya pernah merasakan dan saya sedang merasakan bagaimana menanti janji Tuhan. Saya juga merasakannya saudara. Dan ketika firman ini dibukakan Tuhan, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu semuanya. Tidak ada satu detail apapun dalam hidupmu yang Tuhan tidak lihat. Bahkan sampai perasaanmu, Tuhan juga rasakan saudara. Amin. Maka hari ini poin kedua saya adalah Yesus merasakan apa yang sahabat-sahabatnya rasakan. Yesus merasakan apa yang orang-orang yang dia kasihi sedang merasakan. Saudara. Maka tidak ada lagi yang berkata seperti ini, Tuhan gak tahu apa yang aku alami. Tuhan tahu dengan sangat jelas apa yang kau alami hari ini. Betul, seringkali kan kita seperti itu berdoa ya, Tuhan gak tahu apa yang aku rasakan. Tuhan gak tahu apa yang aku alami. Pernah berdoa seperti itu? Saya rasa semua kita pernah saudara ya. Karena mungkin kita membatasi Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya dan dia bersedih ketika engkau sedih saudara. Dia bersuka ketika engkau bersuka. Dia rasakan semuanya. Bahkan mungkin saya percaya saudara banyak jeritan hatimu yang tidak bisa kau keluarkan. Ke siapapun. Ke orang-orang terdekatmu sekalipun. Tapi Tuhan bisa dengar semuanya. Tidak perlu terucap dari mulutmu, Tuhan bisa dengar jeritan hatimu. Dan itu ajaibnya Tuhan kita saudara. Kalau engkau menyandarkan kepercayaanmu, menggantungkan harapanmu dengan Tuhan, Tuhan tahu semuanya. Amin. Yang kedua, dia ada ketika kita susah, dia ada ketika kita senang. Dalam segala musim kehidupan, dia mengerti semuanya. Ya, saya sangat suka saudara, bulan lalu saya sampaikan tentang doa yang menghadirkan kuasa Allah dan di sini dikatakan di Yeremia 23 ayat 23 sampai 24 dikatakan masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Kalau kita merasakan Tuhan sedang menjauh dari kita, dia tetap Tuhan saudara. Dia tetap Tuhan, mau dia dekat dengan kita, mau dia jauh dengan kita, dia bisa rasakan semuanya. Amin. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bulan lalu saya sampaikan saudara, tidak ada tempat
yang terlalu jauh untuk Allah mendengar setiap doa kita. Dia hadir dimanapun kita berada, saudara. Dan hari ini kita mengerti bahwa Dia rasakan semua yang kita rasakan. Artinya apa? Tuhan mengerti setiap kita. Dan saya yakin saudara tidak banyak di antara engkau yang percaya kalau engkau tidak merema, kalau firman ini tidak merema sendiri dalam hatimu, engkau tidak akan percaya, saudara. Makanya setelah pulang dari sini saya harap saudara bisa renungkan kembali firman Tuhan ini. Ya. Bukan berarti saudara hanya menerima makanan yang saya sodorkan, saudara ya. Tapi saudara cerna kembali sendiri. Supaya apa? Akan selalu teringat dalam hatimu. Setiap kali engkau merasa bahwa Tuhan tidak ada, biar firman Tuhan ini keluar, maka menangislah Yesus. Kenapa? Karena engkau juga menangis. Maka menangislah Yesus. Kenapa? Karena engkau berduka mungkin dengan masalahmu saat ini. Yesus rasakan semuanya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 38 sampai dengan ayat ke-44, ujungnya seperti apa, saudara? Maka masgulah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Yohanes 11 ayat 38. Maka masgulah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saya percaya saudara, Maria dan Marta ini sering melihat mujizat Yesus. Karena apa? Dia sering mampir di situ. Dia sering menginap di situ. Dia pasti melihat semua mujizat, saudara. Tapi yang namanya ketika masalah datang, alamiahnya manusia ini selalu meragukan, Tuhan tolong gak sih? Ya. Di sini kan dikatakan Tuhan ya sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Marta saat itu, saudara, meragukan kembali kuasa Yesus. Padahal tadi sudah dikatakan ya, penyakit ini akan membawa kemuliaan buat nama Allah, buat anak Allah. Ya. Yesus berkata apa? Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku dengan semua ketidakpercayaan mereka, saudara. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini ending ceritanya, saudara. Yang poin ketiga, tadi yang poin pertama apa, saudara? Poin pertama adalah waktu menanti terobosan adalah waktu yang tidak mudah. Tapi saya percaya mari tetap bertahan dalam penantian. Yang kedua, apapun yang kita rasakan Tuhan juga rasakan. Dalam padang gurun, dalam penantianmu, apapun yang kau rasakan, saudara, Tuhan mengerti semuanya. Dan yang ketiga, Tuhan yang menentukan akhirnya akan seperti apa. Meskipun kau selalu ragukan Tuhanmu, saudara. Saya tahu setiap kita ini alamiahnya manusia, ketika masalah datang kita ragukan dulu Tuhan. Kalau kita bisa lihat dulu Tuhan jawab, baru kita percaya, betul? Tapi Tuhan katakan apa? Aku yang menentukan akhirnya akan seperti apa. Karena setiap jawaban akan membawa kemuliaan bagi anak Allah. Amin. Dan saya berdoa, saudara, bukan keadaan, bukan kebaikan kita, bukan apa yang kita bisa, bukan apa yang kita mau, tapi Yesus yang menentukan semuanya terjadi dalam hidup kita. Ya, saya sangat-sangat berdoa untuk setiap kita yang tempat ini yang sedang menantikan apapun, saudara. Kau boleh menantikan jawaban, kau boleh menantikan berkat, mungkin kau boleh menantikan kesembuhan, kau boleh menantikan jalan keluar, apapun itu saya berdoa engkau tetap bertahan dalam setiap penantianmu. Ya, saya tutup dengan satu ayat, Yesaya 40 ayat 31, boleh? Pemain musik boleh maju ke depan. Ini ayat yang sudah sering kali kita ucapkan, saudara, tapi hari ini saya mau tutup dengan ayat ini. Ya, saya sangat-sangat berdoa supaya setiap di antaramu
benar-benar memegang ayat ini, saudara. Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau engkau sedang menanti-nantikan Tuhan, saya berdoa biar malam hari ini engkau mendapat kekuatan yang baru, amin. Engkau bersuka dalam firman Tuhan yang sedang dibagikan malam hari ini. Kenapa? Di situ ada jaminan, di situ ada kepastian. Tuhan tahu ujungnya akan seperti apa. Mau engkau sedang menanti, mau engkau sedang menangis ya. Mungkin orang tidak melihat apa yang dalam hatimu, saudara. Apa yang dalam hatimu engkau tidak pernah keluarkan. Tapi Tuhan rasakan semuanya. Kita mau sama-sama nyanyikan sekali lagi, saudara, lagu ini. Kita mau renungkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, sambil menyanyi lagu ini saya berdoa engkau punya waktu berdua dengan Tuhan. Tidak usah pedulikan kanan kirimu, benar-benar nyanyi ini lahir dari hatimu, saudara. Biar ini jadi perkataan imanmu malam hari ini. Yesusku, ku cinta kau selamanya. Kita nyanyikan dari awal, saudara, dan biar ini jadi doa setiap kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari nyanyikan dengan lembut, saudara. Selamanya Yesus. Biar ini jadi jeritan hatimu hari ini, saudara. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, harapanku takkan hilang,
Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Biar musik saja. Saya merasa saudara ada beberapa di antaramu yang kau sedang nantikan Tuhan. Dan kau tidak tahu jawaban itu akan datang. Atau engkau sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Atau engkau sangat-sangat merasa Tuhan sedang jauh dari hidupmu saudara. Kalau engkau orangnya saudara, mari taruh tangan di hatimu saat ini. Siapapun engkau orangnya saudara, taruh tangan di hatimu dan saya mau berdoa untuk setiap engkau. Firman Tuhan ini saya rasa bukan sebuah kebetulan saudara. Saya tahu setiap kita pasti punya yang namanya masa penantian. Dan kau harus mengerti bahwa Tuhan mengerti semuanya. Tuhan melihat semuanya, Tuhan mendengar semuanya. Tidak usah pedulikan kanan kirimu saat ini, taruh tangan di hatimu saudara. Taruh tangan di hatimu. Tuhan, biar engkau yang cengkeram tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Yang percaya engkau hadir tengah-tengah kami saat ini, pribadi-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Dan di mana ada engkau Tuhan, di situ ada kemerdekaan terjadi atas setiap hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini, siapapun mereka Tuhan, yang saat ini menaruh tangannya di hatinya. Siapapun mereka Tuhan yang saat ini sedang menanti-nantikan Engkau Tuhan, Hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar malam hari ini dengan firman-Mu yang sedang dibagikan Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri. Mereka menyadari Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan setiap kami. Mereka menyadari Tuhan bahwa Engkau tidak pernah lepaskan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya selalu ada dalam kendali-Mu yang sempurna. Buat kami mengerti Tuhan, buat hati kami mengerti Tuhan. Dan biar malam hari ini Tuhan Engkau yang curahkan kekuatan yang baru atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Kami tidak mau putus Tuhan dalam pengharapan kami, kepercayaan kami terhadap Engkau Tuhan. Tapi hari ini kami berkata Tuhan, biar hati kami mengerti bahwa Engkau selalu tahu yang terbaik dalam hidup kami. Dan biar kami tetap pegang Tuhan setiap janji dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, mari Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Firman-Mu berkata Tuhan, buat orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini Tuhan, mari berikan anak-anak-Mu kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau yang mampukan setiap kami Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak melihat jamahan-Mu, kami tidak melihat tangan-Mu Tuhan, kami tidak tahu jalan mana yang harus kami ambil Tuhan. Tapi kami percaya, selalu percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Berikan kekuatan yang baru Tuhan, berikan kekuatan yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami. Mari Tuhan, biar saat ini Engkau yang meteraikan semuanya dalam kehidupan kami. Kami minta Roh Kudus
Mari biar Engkau yang ingatkan setiap kami, Roh Kudus, kapanpun kami membutuhkannya. Di saat-saat terlemah dalam kehidupan kami, di saat Tuhan mungkin kami tidak mempunyai pegangan lagi. Biar Roh Kudus Engkau yang ingatkan firman ini. Dan Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, termeterai atas loh batu hati kami. Dengar Kau iblis, Kau tidak bisa mengambil setiap damai sejahtera dalam hidup kami. Kau tidak bisa mencuri setiap benih firman dalam kehidupan kami. Biar setiap benih firman ini jatuh di lahan yang subur dalam hati kami. Dan biar setiap firman ini bertumbuh dan berbuah atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya sudah terima benih firman yang terbaik, katakan amin, amin, amin.